Di masa pandemik seperti sekarang, banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19. Kesehatan, industri, pariwisata, hiburan, dan yang akan gue bahas hari ini, ekonomi. Karena COVID-19, banyak orang di PHK, harga barang semakin mahal, angka kemiskinan meningkat, dan banyak dampak buruk lainnya. Uang semakin sulit didapatkan. Banyak orang yang butuh uang. Kalian mungkin berpikir, kenapa kita nggak cetak uang aja yang banyak, supaya kita bisa beli barang yang kita butuhkan? Kenapa negara nggak cetak uang aja, biar angka kemiskinan berkurang? Kenapa negara nggak cetak uang aja, buat bayar utangnya ke negara lain? Nah, masalahnya, tidak semudah itu. Welcome to Explain. Jika negara mencetak uang dengan jumlah yang banyak, maka akan terjadi inflasi. Apa itu inflasi? Jadi gini, secara sederhana, harga barang sangat bergantung terhadap supply and demand. Jumlah barang dan kebutuhan akan barang tersebut. Semakin sedikit barangnya dan semakin tinggi kebutuhan akan barang tersebut, maka harga barang akan semakin mahal. Inilah masalah ketika negara mencetak uang dengan jumlah yang banyak. Kita ambil contoh sebuah barang elektronik, iPhone misalnya. Harga iPhone 11 sekarang sekitar 20 juta rupiah ke atas. Nah, jika negara mencetak uang yang banyak, otomatis tiap orang pasti punya banyak uang dan mau beli iPhone ya kan? Siapa sih yang nggak mau pakai barang branded? Gengsi cuy. Tapi, supply atau persediaan dari barangnya itu masih tetap sama. Misalnya, iPhone yang masuk ke Indonesia ada 1000 unit dan nggak ditambah lagi karena udah nggak diproduksi lagi misalnya. Dikarenakan setiap orang bisa beli iPhone, tapi barangnya cuma ada sedikit, otomatis harga iPhone sendiri akan naik. Dan kenaikan harga ini berlaku juga kepada semua barang, mulai dari makanan, pakaian, bahan bakar, dan yang lainnya. Nah, dikarenakan harga barangnya naik, otomatis duit 20 juta ini udah gak cukup buat beli iPhone lagi. Inilah yang disebut sebagai inflasi. Fase di mana nilai suatu mata uang menurun secara drastis dan menjadi gak bernilai. Inilah yang menyebabkan kenapa mata uang di setiap negara beda-beda nilainya. Kayak $1 Amerika sama dengan 14.000 rupiah di Indonesia. Karena tingkat inflasi Indonesia lebih tinggi daripada Amerika. Dan penyebab inflasi sebenarnya cukup banyak. Dan kalau gue jelasin satu-satu, videonya mungkin jadi kelas ekonomi. Jadi, gue akan membahas dampaknya. Sebenarnya inflasi itu nggak ngebawa dampak negatif doang. Jika inflasi cukup ringan, maka inflasi memiliki pengaruh positif. Pendapatan nasional meningkat, dan orang menjadi semakin semangat bekerja. Tapi jika inflasinya parah, maka yang akan terjadi adalah hiperinflasi. Ada beberapa jenis orang yang terdampak hiperinflasi. Yang pertama, orang yang memiliki pendapatan tetap, pensiunan misalnya. Awalnya, uang pensiunan orang ini 3 juta, dan cukup untuk menghidupi keluarganya. Tapi, kalau terjadi inflasi, maka uang 3 juta ini gak akan cukup untuk menghidupi keluarganya. Dan bagi orang yang memiliki usaha, dan bergantung pada keuntungan usahanya untuk hidup, mereka tidak akan terdampak inflasi. Karena barang atau jasa yang mereka jual, harganya naik, jadi ya sama aja. Dan pegawai suatu perusahaan juga akan sama, karena gaji mereka juga mengikuti nilai inflasi. Hiperinflasi juga membuat orang menjadi enggan untuk menaruh uangnya di bank, karena nilai hiperinflasi lebih tinggi dari bunganya. Misalnya, kita nabung 1 juta di bank, bunganya 100.000 setiap bulan. Tapi, dikarenakan inflasi, uang 1 juta ini nilainya menurun setengahnya. Harga barang yang biasanya 1 juta, sekarang naik menjadi 1,5 juta. Nah, otomatis, orang yang menyimpan uangnya di bank ini malah rugi jadinya. Dan ini juga menyebabkan banyak usaha sulit dimulai, karena orang butuh dana dari bank. Sedangkan, orang yang nabung di bank makin sedikit. Jadinya, bank gak punya uang untuk mendanai suatu usaha. Sebaliknya, orang yang meminjam uang di bank sebelum inflasi akan untung, dikarenakan nilai uangnya berkurang. Misalnya, pada tahun 2020, Andi minjem duit di bank 100 juta untuk memulai usaha, dan akan dikembalikan 3 tahun kemudian sebesar 150 juta karena bunganya. Nah, tapi karena terjadi inflasi, 150 juta ini nilainya menurun. Tapi, orang yang minjem duit harus tetap balikin 150 juta, dan banknya jadi rugi. Itulah pembahasan gue tentang inflasi dan dampaknya bagi beberapa golongan masyarakat. Inflasi bisa membawa dampak buruk tapi juga bisa membawa dampak baik. Kalau kalian suka, gue akan membuat video lagi tentang perekonomian. Bagaimana bank memperoleh keuntungan.
Dan apakah uang yang kita simpan di bank itu cuma disimpan doang? Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan bagikan ke teman kalian. Dadah!